Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa bulan ini kita dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengatakan bahwa nanti pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijrah, tepatnya hari Jumat, ada kabar yang mengatakan bahwa akan terjadi peristiwa Ad-Dukhan. Apa itu Ad-Dukhan? Yaitu peristiwa di mana umat Islam nanti akan mengalami keadaan huru-hara, yang pada akhirnya satu dengan yang lainnya terjadi perang, dan puncaknya setelah keluar bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, mereka satu dengan yang lainnya melakukan perpecahan. Nah, siapa orang-orang yang selamat ini? Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang nanti berdiam diri di rumah, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kualitas, validitas daripada hadis ini? Setidaknya ada 5 kitab yang sangat masyhur sekali menyebutkan peristiwa ini. Apa dia? Yang pertama dalam kitab Al-Fitan, karya Al-Imam Nu'aim bin Hammad. Yang kedua yaitu dalam kitab Al-Musnad Asy-Syashi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kekuatan daripada kadar hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Haytami. Jadi kalau disebut dengan Al-Hafiz, mereka hafal 30 juz di dalam kepalanya Al-Quran. Tak hanya 30 juz dalam Al-Quran, mereka juga hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis Nabi SAW. Apa katanya? Hadis ini masuk kategori hadis matruk. Apa makna matruk? Matruk dalam artian dari kata taroka, yaitu tinggalkan. Hadis ini harus kita tinggalkan karena tidak ada pedoman dan tuntunannya dalam Islam. Yang kedua, Imam Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Mawdu'at menyebutkan hadis ini hadis palsu. Kenapa kok disebut dengan hadis palsu? Karena salah seorang perawinya masuk kategori kadzab. Apa makna kadzab? Yaitu pendusta. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi dengan dukhan atau kabut asap yang besar? Maka Allah memberikan solusi. Apa dia? Di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah nanti ketika langit menurunkan kabut yang sangat nyata. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan sebutan, yaitu dari 10 tanda-tanda kiamat yang besar, salah satunya adalah dukhan, yaitu kabut asap yang menyelimuti setengah bahkan seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kalau ditanya Rasulullah SAW kapan sesungguhnya hari kiamat, maka Rasul tidak bisa menjawab harinya, bulannya, kemudian tahunnya secara detail. Karena pernah suatu ketika Malaikat Jibril datang nih menemui Nabi Muhammad dengan wajah bentuk manusia. Dia tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." "Ya Rasulullah, kabarkanku tentang iman, Islam, ihsan." Semua dijawab betul oleh Rasulullah. Terakhir Malaikat Jibril ini mengatakan, "Akhbirni anis sa'ah." Kasih tahu kepada aku apa itu, kapan terjadinya, persisnya, harinya, bulannya, tahunnya, hari kiamat. Maka Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya maupun yang menjawab sama-sama tidak mengetahui. Artinya apa? Perkara kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan hari-hari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti menghadap Allah dalam keadaan yang benar-benar dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.